fungsi atau rumus atau tombol yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama adalah fungsi no untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat ini. Waktu akan diperbarui terus-menerus ketika lembar kerja diubah atau dibuka atau digunakan secara otomatis. Fungsi int digunakan untuk menghilangkan angka di belakang koma pada angka desimal atau digunakan untuk membulatkan bilangan pecahan dengan pembulatan ke bawah ke bilangan bulat terdekat pada angka desimal. Juga dapat digunakan untuk mencari hasil bagi dari suatu operasi pembagian dengan mengabaikan nilai pecahannya. Fungsi mod digunakan untuk mendapatkan nilai sisa pembagian dua bilangan. Simbol dan digunakan untuk menggabungkan beberapa sel yang isinya selalu berubah. Tombol F4, tombol yang digunakan untuk mengunci rumus Excel atau mengunci referensi sel asli agar tidak berubah saat kita salin atau kita copy paste ke sel yang lain. Disajikan suatu tabel yang berjudul Daftar 100 Karyawan CV Sukses Forever. Di sini ada beberapa kolom, yaitu judul kolomnya nomor karyawan, nama karyawan, kode karyawan, status karyawan, tanggal lahir, umur dalam tahun, umur dalam bulan, dan keterangan. Di sini kita disuruh mencari status karyawan, umur dalam tahun dan bulan, plus keterangannya. Untuk status karyawan, jika kode karyawan T berarti status karyawannya adalah tetap. Tetapi jika kode karyawan H, status karyawannya adalah honorer. Terus di sini ada umur dalam tahun, kita disuruh mencari rumus atau fungsinya untuk menghitung umur dalam tahun dan umur dalam bulan. Terus untuk keterangan, itu diisi dengan status karyawan. Di sini untuk menghitung keterangan itu adalah hasil proses dari status karyawan digabung dengan umur karyawan, di mana jika umur karyawan lebih dari 50 tahun berarti pensiun, tetapi kalau umur karyawan 50 tahun ke bawah berarti masih aktif. Jadi keterangannya di sini untuk Alexandra adalah untuk keterangan berisi tetap pensiun, karena di sini kode karyawan berarti adalah T, berarti status karyawan adalah tetap. Di sini umur lebih dari 50 tahun berarti pensiun, berarti di sini keterangannya adalah tetap pensiun, dan seterusnya. Oke, kita coba menghitung. Untuk kasus ini, petunjuk untuk menyelesaikan persoalan status karyawan yang kita coba hitung. Nomor 1, untuk tanggal proses diisi dengan fungsi now, jadi sama dengan no, ketikkan pada halaman sel H4. Tunjuk nomor 2, jika kolom kode karyawan adalah T, maka kolom status karyawan adalah tetap. Tetapi jika kolom kode karyawan adalah H, maka kolom status karyawan adalah honorer. Jangan lupa gunakan fungsi F tunggal. Nomor 3,
kolom umur dalam tahun diisi dengan rumus seperti ini. Bisa kita lihat. Jangan lupa ditekan tombol F4 untuk membuat alamat sel absolut. Terus kolom umur dalam bulan sama, jangan lupa tekan tombol F4 untuk membuat alamat selnya absolut. Nomor 5, untuk kolom keterangan, jika kolom umur dalam tahun di atas 50, maka kolom keterangan adalah diisi pensiun. Tetapi jika kolom umur tahun berisi kurang atau sama dengan 50, maka diisi aktif. Juga digunakan fungsi F tunggal. Nomor 6, untuk mengisi kolom keterangan supaya muncul tetap pensiun dan lain-lain, gunakanlah fungsi dan untuk menggabung kolom status karyawan dan hasil proses petunjuk nomor 5. Jadi rumusnya seperti di bawah ini. Jadi alamat sel D7 digabung dengan memberi spasi dengan hasil proses yang ada di sini antara pensiun atau aktif. Sekarang kita coba untuk mengerjakan kasus daftar status karyawan CV Sukses Forever. Kita coba mengisi kolom status karyawan. Kita klik alamat sel yang paling atas di status karyawan, ketik sama dengan, jangan lupa ini harus diubah dulu ke rata kiri supaya memudahkan pengetikan rumus. Oke, kita lanjut. Sama dengan if kurung buka, kita klik alamat sel sini. Jika C7 lebih, jika F7 sama dengan T, maka kode karyawannya adalah tetap. Tetapi jika tidak, titik koma adalah honorer. Tanda petik, kurung tutup, enter. Oke ya, kita lihat di sini. Di sini titik koma ya, karena komputer menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kita copy ke bawah. Oke, kita lanjut. Untuk mencari umur, untuk menghitung umur dalam tahun, sebelum kita hitung, kita tulis dulu tanggal prosesnya sama dengan 0 kurung buka tutup enter. Jadi ini adalah tanggal proses sekarang. Mungkin nanti kalau Anda mencoba mengerjakan akan berbeda-beda karena tanggal akan berubah secara otomatis mengikuti komputer penanggalan. Oke, lanjut. Klik alamat sel milik Alexandra sama dengan INT atau integer. Ini fungsinya untuk mengambil nilai pembulatan dalam perhitungan yang mengandung nilai desimal. Kita klik alamat sel tanggal proses, yaitu H4 dikurangi E7 atau tanggal lahir dari Alexandra, kurung tutup, dibagi 365. 365 itu untuk cari dalam tahun, karena dalam satu tahun ada 365 hari.
Terus jangan lupa H4 kita blok dulu supaya alamat sel tanggal proses jadi absolut. Tekan tombol F4. Terus kita tekan enter. Hasilnya 51 tahun. Kita copy ke bawah. Oke, udah selesai. Kebetulan ini ada value karena di sini belum diketik. Ketiklah nama lengkapmu. Kita ketik siapa yang mengerjakan di sini, ketik namanya. Ketik tanggalnya, tanggal lahirnya 27 strip 09 2000 atau mungkin kita ketik 2003. Jangan lupa, karena ini bahasa Indonesia berarti tanggal, bulan, tahun. Kita tekan enter. Hasilnya 17. Sekarang kita coba mencari bulannya. Untuk Alexandra sama kita ketik INT kurung buka mod atau modulus untuk mencari nilai pecahannya. Kita buka kurung 2 kali, ketik H4 kurangi E7 kurung buka titik koma 365 kurung lagi, kurung tutup, dibagi 30. 30 ini untuk menjadikan ke bulan, karena dalam satu bulan ada 30 hari. Sebelum kita tekan enter, di blok dulu H4 supaya absolut. Tekan tombol F4, kita tekan enter. Kita lihat apa yang salah. Kita klik aja yes. Hasilnya adalah 9. Ya, kita copy ke bawah. Oke. Hasilnya sudah ketemu. Sekarang mencari keterangan supaya muncul keterangan untuk Alexandra. Ini adalah tetap dan pensiun, ya, tetap pensiun. Ketik sama dengan, kita klik alamat D7 karena ini kolom yang mau digabungkan dengan kolom yang lain sehingga akan muncul tetap pensiun. Oke, kita tambahkan perintah fungsi dan, kasih spasi, tanda petik dulu, spasi, tanda petik. Maaf, kita ulangi lagi. Dan tanda petik, spasi, tanda petik, simbol dan lagi. Kita ketikkan if kurung buka alamat sel E7 alamat F7. Kita mengambil yang tahun bukan tanggal lahir, lebih besar dari 50 titik koma, maka pensiun. Tetapi jika tidak lebih besar dari 50 atau 50 ke bawah,
berarti statusnya adalah aktif. Kurung tutup, enter. Oke, kita klik yes dulu. Ya, hasilnya adalah tetap pensiun. Ini adalah penggabungan kolom status karyawan dengan penggabungan nilai proses dari umur tahun, yaitu 51. 51 kan berarti pensiun. Jadi di sini hasilnya adalah tetap pensiun. Kita copy ke bawah. Ya, sudah selesai. Kita rapikan lagi karena di sini ada beberapa garis border yang tebal. Kita blok lagi, klik kanan mouse, format cell, border, kita pilih yang garis tipis. Di sini kita mengganti garis yang di tengah, berarti klik yang di sini, klik OK. Oke, hasilnya sudah selesai. Demikian cara memecahkan suatu kasus dengan menggunakan fungsi in, modulus, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.